untuk memberikan makanan seperti biasa, yaitu 2 kali sehari. Pemberian makanan ikan gapi seperti Daphnia atau Moina, pemberian makanan yang rutin menghasilkan indukan yang sehat. Setelah induk yang sudah dibuahi lalu dipisahkan. Isi air dalam mode penetasan lengkapi dengan air dasi. Tempatkan dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu larva ikan lainnya. Buanglah sepertiga dari setiap air setiap hari dan ganti dengan yang baru setiap 1 kali sehari. Cara merawat ikan gapi agar tidak cepat mati, kita lakukan proses pendederan, yang itu meletakkan di ruangan terbuka. Saat gapi berumur 5 hari, sebaiknya diberi pakan artemia, sedangkan untuk umur yang lebih dari 5 hari, berikan pakan kutu air. Kemudian lanjut dengan memberikan pakan cacing sutra ketika anak gapi sudah berumur sekitar 20 hari. Ini contoh perkembangan ikan gapi. Jenis-jenis ikan gapi yaitu saya hanya memaparkan sebagian saja, tapi banyak jenis-jenisnya yaitu kobra, tuxedo koi, albino ski red, albino platinum red, dan half black. Jenis-jenis penyakit ikan gapi. Penyakit ikan gapi yaitu yang pertama white spot, yaitu bintik-bintik putih. Kedua itu velvet oedinum, yaitu dengan titik berwarna emas. Ketiga busuk pada sirip dan ekor. Keempat penyakit gapi yaitu protozoa dan lain-lain. Cara mengobati ikan gapi. Ikan gapi cara mengobatinya menggunakan methylene blue dan garam. Caranya itu siapkan air kurang lebih 1-2 liter dan masukkan 1-2 tetes methylene blue. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam ember yang ada air dan obat. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 1-3 hari. Setelah membaik digabungkan dengan ikan yang lainnya. Cara mencegah supaya ikan tidak sakit. Kita harus menjaga parameter suhu air agar ikan tidak cepat sakit. Beri pakan jangan berlebihan tapi secukupnya. Rawat akuarium tidak boleh kotor. Minimal kita sipon 1 kali sehari. Angkat ikan yang mati supaya ikan yang mati tidak menyebarkan virus kepada ikan yang lain. Berikut hasil survei harga ikan gapi di daerah Jember, Bogor, dan Jakarta. Big Air harganya di Jakarta Big Air 5.000, Black Moscow 10.000, Albino Full Red 10.000, dan Blue Grace 10.000. Di Bogor Big Air 15.000, Black Moscow 10.000, Albino Full Red 15.000, dan Blue Grace 45.000. Sedangkan di Jakarta, Big Air 10.000, Black Moscow 10.000, Albino Full Red 10.000, dan Blue Grace 30.000. Media pemasaran yaitu melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Data penjualan ikan gapi yang sudah saya lakukan dari tanggal 27 November hingga saat ini yaitu udah ada kurang lebih sampai 10 pembeli dan ini keterangannya. Pendapatan yang saya dapat hingga saat ini sudah mencapai 400.000. Kemudian saya jabarkan lagi dengan pengeluaran saya sebanyak 170.000 hingga total uang yang ada di tangan saya 230.000. Saran saya dalam budidaya ikan gapi sangatlah menyenangkan. Dari budidaya perikanan kita belajar cara budidaya ikan dari pemilihan induk, pemijahan, pembenihan, pendederan, dan pembesaran.
Dalam berbudidaya ikan, yang diperhatikan ialah kualitas air. Kita harus menjaga kualitas air pada ikan, karena jika kualitas air pada ikan akan membuat ikan menjadi sakit dan nafsu makan akan berkurang. Dalam pemijahan ikan gapi, perlu diperhatikan saat ikan gapi berumur 1,5 sampai 2 bulan, sudah harus dipisahkan antara jantan dan betina untuk menghindari perkawinan dini, karena umur ikan yang baik saat pemijahan yaitu 4 bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Christina. Jadi ini satu mata pelajaran, mata kuliah yang kita eksperimen dengan Unpad, selain yang lain. Jadi ini anak milih satu fokus, satu atau dua ikan, terus kemudian dia mempelajari sendiri. Nah, kemudian juga kita cuma mengarahkan fokus satu atau dua ikan, terus kemudian kembangkan segala macam informasi. Ya, terus dan desain kita adalah terus menerus. Jadi selama 4 semester dia jadi maestro gapi itu dari segi pemasaran, dari segi program yang terkait juga dengan kita jadi dengan Python. Contoh ini hanya satu contoh aja. Mungkin yang berikutnya lagi dari Jambi, Tesya. Iya, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berpartisipasi dalam Zoom kita pada sore hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari jualan saya selama belajar di Unpad. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang modelnya psikokejutawan, di mana sisi itu pemantauan kondisi dan ko-nya penentuan komoditas. Selanjutnya ada program promosi dan kegiatan penjualan. Selanjutnya ada pendata hasil penjualan dan terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pemantauan kondisi pasar. Riset pasar atau survei adalah desain pengumpulan, analisis dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi. Kita dituntut untuk mengetahui kondisi pasar yang akan menjadi target bisnis kita. Gunakan angket atau kuesioner yang harus diisi oleh masyarakat dan lakukan juga wawancara singkat kepada mereka. Dari situlah kita akan mengetahui kebutuhan dan juga minat dari konsumen itu sendiri yang telah diwakilkan dari perolehan survei yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa kendala. Yang pertama, kendala ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca, dan yang kedua ada waktu yang terbatas untuk melakukan wawancara. Nah, solusinya yaitu untuk masyarakat yang tidak bisa membaca, kita bisa melakukan wawancara singkat. Ada dua jenis ikan yang diminati masyarakat, yaitu ikan laut dan ikan air tawar. Nah, selanjutnya ada pemilihan komoditas. Setelah melakukan survei pasar dan mengamati perkembangan pasar, langkah selanjutnya adalah pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas harus selalu diperhatikan. Ada 4 dasar dalam pemilihan komoditas, yaitu pertama iklim,
2. Keadaan lahan, 3. Kesesuaian lahan, dan 4. Permintaan pasar. Setelah melakukan survei pasar, saya menetapkan memilih 2 jenis komoditas, yaitu ikan lele dan ikan nila. Nah, selanjutnya ada program promosi. Promosi itu sendiri merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu usaha. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, person to person. Yang kedua, jaring sosial, biasanya IG, WA, dan Facebook. Dan terakhir ada blog dan video. Tujuan promosi itu sendiri yang pertama yaitu memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Kedua, untuk meningkatkan angka penjualan. 3, membangun loyalitas konsumen. Dan ini adalah IG sebagai bentuk promosi penjualan saya. Selanjutnya ada kegiatan penjualan. Ini ada beberapa kendala dan ada beberapa solusi juga. Salah satunya kendalanya masih belum banyak orang yang berminat. Jadi, solusinya mencoba melakukan penjualan di luar kabupaten. Misalnya kan saya sekarang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saya bisa menawarkan ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan selanjutnya sekarang lagi musim penghujan tinggi, jadi solusi yang dilakukan bisa melakukan pemeliharaan ikan di dalam hatchery. Itu salah satu contoh kendala dan solusi yang saya temukan. Selanjutnya ini ada beberapa contoh, ada beberapa dokumentasi yang saya abadikan selama melakukan proses penjualan. Dan ini ada pendataan hasil penjualan saya. Ini dari awal pembelajaran sampai minggu terakhir pembelajaran. Ini tabel pendapatan saya yang awalnya hanya 404.000 jadi tambah naik jadi 670.000 dan semakin naik lagi. Dan ini terakhir penjualan saya. Ini grafik Python yang sudah diajarkan oleh mahasiswa PENS juga, dan kami berkolaborasi membuat ini. Dan terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi diibaratkan sebagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, pengawasan tanpa evaluasi maka tidak akan terlaksana dengan baik karena tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pengawasan. Begitu juga pengawasan tanpa evaluasi, maka tidak dapat diketahui sampai di mana rencana yang sudah dijalankan. Nah, tujuan dari pengawasan itu sendiri yaitu pertama mengetahui jalannya pekerjaan, dan yang kedua adalah memperbaiki kesalahan, ketiga mengetahui budget yang telah ditetapkan atau terarah atau tidaknya, yang keempat ada mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program, dan yang terakhir adalah mengetahui hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam planning. Ini contoh analisis usaha pembenihan ikan gurame. Setelah melewati beberapa tahap, jadi saya
mengembangkan lagi, membuat penjualan ikan gurame gitu. Jadi di sini ada analisanya, yaitu sewa kolam, ada induk jantan, induk betina, sarang telur, persiapan kolam, saprokan itu contohnya kayak obat-obatan dan lain-lain, pakan induk, pakan alami, dan bunga bank. Nah, dari analisa ini jadi total pengeluaran semuanya ada 2.257.000. Dan ini pendapatannya, ini hitungannya satu bulan, kira-kira 1 sampai 2 bulan itu ikan guramenya bisa ada 16.200 ekor dikali harga jual 200 perak, jadi total dapatannya ada 3.240.000. Nah, di sini udah saya uraikan. Jadi total pendapat saya selama kuliah yaitu 1.250.000. Saya terinspirasi dari Bob Sadino, yaitu sekecil-kecilnya usaha kita adalah bosnya dan setinggi-tingginya jabatan kita tetaplah pegawai. Sekian presentasi saya sore hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tesya. Jadi tentang cerita yang dia lakukan. Jadi ini dua contoh aja yang siswa kita yang masuk ke program Seamless yang kita kaitkan dengan UNPAD, yang prosesnya masih terus kita kembangkan bersama tim UNPAD untuk menjadi kurikulum Asia Tenggara, di mana basisnya produksi dan rupiah. Jadi tiap semester dia menaikkan produksi dan rupiahnya supaya dia tahu apa yang ada di pasar, dan tiap mahasiswa harus tahu focusing untuk yang akan datang. Jadi dalam arti kata dia ikan itu banyak sekali, tapi dia harus milih yang paling dia suka terus dikembangkan hingga dia akan menjadi maestro di ikan tersebut. Kalau tanya tentang gupi ya Kristina, kalau tanya tentang lele misalkan ya pada Asia atau yang lainnya. Ini satu contoh aja yang sedang kita develop. Nanti Bapak Ibu guru yang akan kita latih rencananya dalam bulan Februari. Jadi ini sebagai contoh bagaimana tadi seperti diceritakan Pak Upiji, kita tanya end usernya. End usernya adalah pembeli. Jadi anak-anak yang kita siapkan adalah anak-anak yang dia bisa mandiri. Salah satu program itu. Jadi untuk mandiri ya dia harus proses berkembang di sekolahnya, dan itu terstruktur, terukur, dan dia harus mengalami fluktuasi laku enggak itu harus mengalami hingga dia maestro di bidangnya. Mungkin tambahan dari Pak Sis juga dari industri yang terus mengembangkan, mendampingi tim UNPAD dan kita tim Science, bagaimana dari sudut pandang industri. Silakan Pak Sis. Pak Siswoyo. Halo Pak Sis. Ada nggak nih? Pak Siswoyo, dengar suaranya? Oke, udah kedengaran Pak ya? Ya. Sudah kedengaran, silakan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pertama Pak Gatot, saya sangat gembira ya melihat presentasi anak-anak itu. Dari rancangan kurikulum yang kita sama-sama bikin itu untuk tahap awal ini udah kelihatan bahwa anak-anak kita ini ya sebetulnya mampu
untuk berbuat. Sebetulnya itu yang menurut saya dari sisi luar memang kita harus berubah ya, harus berubah. Dimana kami dari JS Farm juga selalu mencoba mencari solusi lah. Ini satu sisi. Jadi kemudian memang dengan IoT kita baru merangkai 4 sekolah ini untuk menjadi satu dashboard ini, moga-moga selesai bulan ini. Untuk ke depan saya kira SMK Perikanan memang sudah perlu merubah sudut pandang bahwa pembelajaran yang mungkin dulu kita pegangannya kurikulum itu kayaknya, tapi ternyata setelah di luar kita sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan memang harus dipraktekkan. Sebagai contoh ini saya ingin mencoba dengan kapasitas farm saya hanya 6 orang, kita ingin coba bisa enggak itu dikeluarkan dari farm, kita keluarkan ke sekolah. Nah, jadi yang ikut bisa 20 orang. Nah ini mungkin ini kan juga satu keberanian guru atau kepala sekolah untuk mencoba itu. Jadi sekarang saya kira eranya dengan teknologi yang internet yang banyak, konten sebenarnya sudah ada. Tetapi sebetulnya tadi kita belum memberikan ruang gerak anak-anak untuk berani mencoba bahwa dia mampu. Saya kira tadi contoh yang baik. Jadi fokus pada komoditas, kemudian kita dari industri kan punya standar itulah yang kita perlu coba. Sebagai contoh, kami untuk nila merah butuh ukuran 1 kilo isi 70 ekor. Ya sudah, saya kira sekolah kita yang, saya baru dicoba ini, di Jambe saya tantang bisa nggak 2 minggu sekali kirim ke saya. Nah, 2 minggu sekali. Jadi kan dia harus cari mempeta itu sekolahnya, kapasitasnya siswanya 20, dibagi-bagi kira-kira 20 anak itu bisa nggak mengirim saya 2 minggu sekali. Nah, itu Pak Ruswanto ketawa itulah. Itu kan gurunya berpikir, kepala sekolahnya berpikir. Nah, bagaimana ngatur itu? Nah, ilmu apa yang harus disampaikan kepada anak kalau itu belum sampai ya gurunya harus ngasih tahu ini. Nah, itu pun setelah sampai ke saya mesti harus diseleksi lagi kan. Nah, standarnya itu. Ukurannya rata apa tidak. Nah, itu kan satu proses yang perlu dilalui anak-anak. Nah, kalau udah bicara itu latihan kontrak, Pak. Nah, kontrak ayo. Nah, asumsi saya kalau itu bisa terjadi sebetulnya saya akan tingkatkan lagi. Kalau 2 anak bisa mengelola 1 kolam, ya udah bagi hasil. Nah, itu kan bisa kuliah nanti itu ke Unpad. Jadi logika itu aja menurut saya sih. Jadi, tapi nanti kan ini kan contoh dari kita. Nah, mungkin di daerah-daerah juga punya pasangan industri ya kita harus berani. Kalau itu terjadi sebetulnya anak-anak sudah belajar melatih mencari uang. Nah, berarti kalau nanti masuk ke Unpad sejak awal dia sudah punya pengalaman itu. Lah mungkin yang tadi mahasiswa Unpad bisa menularkan kepada siswa membuat grafik dan sebagainya. Nah, dengan STEM nanti mungkin saya kira itu akan semakin jelas. Itu aja Pak Gatot. Jadi kalau simpel saja, saya end user itu kirim saya benih 1 kilo isinya 70 ekor, nah, ukurannya rata-rata sekian. Nah, bisa enggak Pak Ruswanto? Nah, kalau bisa berarti Anda lulus itu. Nah, nanti kita terus kontrak kalau sudah kontrak, barang dikirim tidak cocok ya klaim kan saya. Nah, ini kan proses ini yang semua orang belajar itu. Nah, silakan kurikulumnya mau dibuka, dibolak-balik, cari di situ. Nah, tapi
2 minggu bisa kirim nggak? 2 minggu, berarti kan bisa ngitung itu. Kolam yang ada digilir 20 anak, kalau katalah 10.000, berarti 2 anak kan 1.000. 1.000 ekor deh. Terus dari situ bagaimana grafiknya dibuat kayak tadi itu. Pakai berapa, ini berapa. Nah, saya kira itu sudah komplit itu. Yang tadi itu merdeka belajar, ya menurut saya begitu gitu lah. Itu Pak Gatot komentar saya. Ya. Jadi simpel lah. Jadi kita sebenarnya industri ya kepengennya memberi ruang untuk anak-anak sih. Ya maklum mungkin karena saya udah tua, mau apa lagi lah. Kalau benih itu datang ke saya kan, saya monitor pakai itu gampang nanti. Nah, tapi anak-anak di situ dia ilmunya banyak sekali. Nah, paling saya hanya kontrol standar ke sekolah kan. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, betulin. Kan gitu aja. Nah, kalau itu terlatih, nanti lama-lama dilepas anak itu. Coba kamu sendiri. Nah, itu saya kira. Nah, kemudian nanti mungkin malah di sekolah jadi bisa pengepul. Kalau anak-anak tamat, dia bisa sendiri. Itu pemikiran saya karena lokasinya kan di desa. Ya, beda kalau. Tapi nanti kalau dia kuliah Unpad, beda lagi dia. Nah, mungkin dia akan terbuka lagi. Saya akan seperti kakak-kakak saya akan jualan ini, jualan itu monggo. Tapi start awal saya baru sampai Pak Gatot dan ditambah dulu. Oke. Karena nanti kalau enggak, aku orang produksi nanti 10.000 tak kasih, yang 40.000 kan saya kelola sendiri itu. Jadi itu. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sis atas masukan dari industri yang memerlukan bibit nyata gitu lah. Jadi memang kita salah satu yang kurikulum ASEAN Quality Framework referensi itu adalah berbasis produksi dan rupiah. Itu yang arahnya kita terus kembangkan ke sana. Dan Pak Sis salah satu yang penyusun kurikulum bersama Unpad sama kita. Ini ada pertanyaan dari Bu Titi Adia Laude. Silakan Bu Titi, dari mana? Halmahera atau mana? Silakan Bu Titi, tinggal unmute aja. Nanti Bu Tisna. Bu Titi, Adia, bisa unmute? Dari hand. Silakan. Silakan Bu Titi. Kalau enggak Bu Gustrina. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot, Pak Sis, Pak Ruli, Pak Widi, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Gatot, memang kantor kami sekarang namanya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Pertanian dalam ruang lingkup besar, include perikanan di dalamnya. Nah, dalam kegiatan ini, seperti Pak Widi katakan, memang sebaiknya melibatkan kami di BBPPMPV Pertanian. Kebijakan Pak Wikan, di mana SMK ini dari dulu sampai saat ini tidak berubah, mencetak lulusan yang BMW, bekerja, melanjutkan pendidikan, atau melakukan wirausaha. Nah, di kurikulum ini sudah jelas difasilitasi dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12, di mana jamnya sudah sangat banyak. Dan dalam kurikulum ini memang sekolah harus mencetak juragan-juragan kecil. Dipersilahkan komoditasnya disesuaikan. Apalagi kebijakan dari Direktorat SMK, di mana kompetensi kalian akan diperluas hanya agribisnis perikanan, sehingga bisa memfasilitasi berbagai komoditas yang bisa diimplementasikan di lokasi sekolah itu masing-masing. Senyampang dengan program KKSI, baik KKSI maupun KKGSI yang untuk melakukan jenjang D1, D2, D3, sebenarnya banyak SMK perikanan kelautan ini yang cukup
bisa mengikuti kegiatan ini. Memang dari data sebelumnya di mana cukup banyak beberapa sekolah, tetapi ada beberapa sekolah-sekolah yang cukup lama tetapi tidak ikut mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini sudah diimplementasikan pada saat SMK, dan kalau dilanjutkan di Unpad dengan terkait siswa melakukan praktisi langsung, jika SMK, Direktorat SMK memfasilitasi, sekolah memfasilitasi, keterampilan-keterampilan juragan kecil ini sudah dicetak sejak menduduki bangku sekolah menengah. Sehingga dengan mau melanjutkan, selain menjadi wirausaha atau bekerja dengan orang lain dan melanjutkan ke Unpad terkait dengan seamless education yang bekerja dengan Asia Tenggara yang Pak Gatot rintis dengan Pak Sis dan teman-teman, ini cukup baik digagas, cuma memang perlu saat ini kan saya ingin minta pengarahan dari Pak Gatot sejauh mana implementasi, karena memang yang saya tahu saat ini Unpad untuk sekolah vokasinya, kalau Bu Rita yang saya tahu sekarang di dekan di Fakultas Perikanan Sekolah Vokasi di Pangandaran, cabang dari Unpad di sana. Nah, ini terkait dengan berapa saat ini yang sudah terrealisasi terkait dengan tadi contoh dari SMK 36 dari SMK Tanjung Jabung Timur. Nah, ini program untuk kedepannya selanjutnya berapa persentase jumlah siswa yang diprediksi yang akan mengikuti program D1, D2, D3 atau D4 yang bekerja sama di mana setiap SMK menjadi sub kampusnya, dan mungkin SOP-nya atau prosedurnya, karena banyak beberapa sekolah-sekolah yang mungkin sudah siap untuk menjadi sub kampus dari kegiatan ini, dan bagaimana program menseleksi kegiatan ini supaya benar-benar fair untuk seluruh SMK yang ingin terlibat dalam kegiatan ini, dan bisa kita di dalam dunia perikanan ini mencetak juragan-juragan di bidang skala menengah maupun skala besar untuk ekspor impor, untuk menjadi seorang praktisi, teknisi, menjadi seorang eksportir untuk bidang ikan hias dengan berbagai komoditas. Nah, ini saya sangat menginginkan bisa terus berlanjut, dan sekolah-sekolah ini mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan kompetensi yang ada di area sekolahnya masing-masing. Jika akan berekspor di luar pulau atau di luar negeri, nah ini banyak beberapa hal yang harus dipelajari untuk bisa mencapai target yang kita inginkan untuk mencetak juragan-juragan di level menengah maupun di level kalau menjadi seorang sarjana terapan untuk bidang perikanan. Demikian Pak Gatot, Pak Sis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gustina masukannya ya, sebagai informasi saja. Untuk ini kita masih berproses terus. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Pak Gatot bisa share sebentar ini ada. Silakan. Nah ini, jadi ini kalau saya tadi yang PBL itu kan kalau target kita sekian, otomatis kan bayangan saya di sekolah itu kan guru akan memberdayakan siswa. Dari SDM otomatis kita akan bicara bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana jadwal kerjanya, absensinya, pengamatannya, laporannya. Ini pegangan guru sih sebenarnya untuk diskusi dengan anak-anak. Kemudian dari sisi material katakanlah, biasa loh, saya kira ini udah hafal. Tapi yang menarik kan di STEM-nya ini Mas. Jadi guru akan melihat kira-kira sains untuk memproduksi itu kira-kira, ini contoh aja, anak-anak harus tahu nih tentang konsep pertumbuhan ikan nila, penuturan nila, persyaratan tumbuh, kira-kira benih yang berkualitas seperti apa, kemudian kebutuhan pakannya seperti apa untuk kebutuhan benih seperti itu. Kemudian kita akan bicara pengelolaan pendedaran nila merahnya, nanti kira-kira otomatis anak-anak perlu tahu persiapannya seperti apa.
perlakuan penerimaan benihnya seperti apa, kalau benih data, terus bagaimana pemeliharaannya, kemudian nanti dalam prosesnya bagaimana pengamatan dan pengambilan sampel, kemudian recording datanya nanti kalau katalah setiap minggu diambil, diolah, ini berarti bicara itu. Kemudian kita bicara teknologinya, berarti sistem kerja timnya seperti apa. Kalau tadi 20 dengan 10.000 dibagi berapa kolam, itu kan menjadi teamwork apa yang harus kita siapkan. Kemudian bagaimana alat pengukuran temperatur, pH dan DO, kalau cara kerjanya kayak apa sih, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian teknik penerimaan benih dan penanaman benihnya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana membuat video dengan HP untuk pengamatannya. Nah, ini kan menarik menurut saya. Kemudian teknik pengamatan dan pengambilan. Tadi kan baru konsepnya, sekarang teknologinya pakai apa? Gitu. Kemudian pemberian pakannya, pengelolaan hama dan penyakitnya. Kemudian dari engineeringnya kan mereka paham cara menggunakannya. Alat pengukur temperatur, pH dan itu kayak apa? Kemudian mengoperasikan HP seperti apa. Ini saya kira hal-hal ini yang menarik bagi siswa. Ternyata kalau satu project based learning itu banyak pengalaman yang harus mereka dapatkan. Itu saya kira jadi dari sains, kemudian dari teknologinya, ini yang guru harus menyiapkan, membimbing mereka. Itu. Ini saya kira ini hanya pemikiran kita yang di luar kurikulum ya, tapi melihat bahwa proses ini akan menarik bagi siswa karena akhirnya kalau ini semua dilakukan dia kan tidak akan lupa. Nah, baru nanti pelan-pelan mereka bisa berubah ke komoditas yang lain. Saya kira itu Pak Gatot sebagai tambahan saja. Saya buat mind map seperti ini sehingga kira-kira nanti kan lebih menarik mungkin daripada di dalam kelas. Kemudian terakhir kan dia bisa merasakan, oh ternyata bisa jadi duit ya, oh ada harganya ya. Nah, ini mungkin akan memberi semangat kepada siswa untuk mencoba tantangan kedua terus seperti itu. Ini saya kira yang kami dari industri mencoba memberi masukan seperti itu aja. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Terima kasih Pak Sis. Masukan jadi Bapak Ibu guru itu nanti bagian yang nanti akan dilatihkan bagaimana berpikir PPL, STEM dan SPW itu diintegrasikan. Dimana tadi sains matematiknya, engineering prosesnya itu dilakukan. Pak Sena bisa ditayangin yang tabel berapa 35 SMK yang sudah coba mendaftar kepada kita dengan jumlah PPL-nya. Baik, ya Pak. Mohon izin Pak Siswoyo. Oh enggak, saya udah keluar ya. Ya, siap. Jadi tim kami ada tambahan tim baru namanya Pak Sena yang urusan nanti dengan Unpad dan perikanan akan menjadi titik sentral untuk pelengkapan data dan sebagainya. Dan kita sudah mendapat beberapa data dari sekitar 37 SMK, mulai dari yang nomor 1 Mas. Jadi ini adalah data yang kita kumpulkan dari peserta KKSI, siapa yang mau gabung dengan kita untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Dan kita sampai saat ini menjaring hampir 30 sekolah. Ini contohnya nih di Jambi. Di Jambi itu ada 20 siswa. Harapan kita kelas 11 dan kelas 12. Artinya apa? 20 siswa ini dengan grafiknya Pak Sis tadi itu akan dibagi dalam 4 atau 5 kelompok. Satu kelompoknya adalah 4 orang. 4 orang siswa. Tapi gurunya yang akan kita latih nanti dikomandani oleh Pak Roni. Ini kan Pak Rusmanto kan kepala sekolahnya. Jadi
Pak Saroni akan mengepalai beberapa guru yang akan kita latih secara online. Jadi ada guru matematik, guru bahasa Indonesia, guru IT, guru perikanan, sehingga itu menjadi satu tim untuk mengembangkan PBL, Project Based Learning, yang berkait sinergi dengan STEM. Di mana sains ya ada guru IPA-nya, kemudian engineering itu ya guru produksinya, ada guru IT, guru bahasa Indonesia, yang itu menjadi salah satu satuan. Jadi contohnya yang tadi 10.000 bibit, itu gimana produksinya, berapa besar kolamnya, gimana produksi per 2 minggu, dan algoritma matematiknya bagaimana, kemudian baknya diukurnya gimana, airnya bagaimana, BOD sama COD-nya bagaimana, dan sebagainya. Itu harus dihitung. Tim-timnya gabungan. Jadi udah nggak bisa lagi sendiri-sendiri. Nah, terus isu ini kita ajarkan pada Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru punya satu proyek sendiri. Di proyek itu jalan, kemudian dijalankan, dilakukan pada 20 anak ini sendiri. 20 anak 5 grup. Sudah 5 grup, contohnya tentang 10.000 ikan nila, terus ada satu grup lagi tentang jualan 1.000 lele gimana, yang satu grup lagi tentang nila, satu grup lagi tentang efisiensi suatu proses. Jadi di mana guru matematik, guru perikanan, guru IT, guru bahasa Inggris itu akan menjadi coaching mereka gitu loh. Ini yang sedang kita rancang. Jadi angka-angka ini kenapa kita perlukan? Karena satu grup siswa itu 4-5, dan dia harus menyelesaikan satu isu yang tadi digambarkan oleh Pak Sis tadi. Isu-isu apa yang harus dikembangkan selama 6 bulan atau selama 3 bulan yang nanti kita proses saja. Dan ini bagian daripada karya-karya anak-anak yang coba kita nanti kembangkan dengan sinerginya dengan KKSI. Satu contoh lagi, aquascape. Aquascape dengan ikan tetraneon itu seberapa jauh bisa menghasilkan 5 juta. Kemarin dari lomba kemarin itu aquascape-nya paling tinggi 4 juta. Tetraneon nggak tahu berapa. Kalau itu gabungan, bagaimana meningkatkan saya penghasilannya 5 juta dari kombinasi ini? Udah silakan hitung. Nah, itu juga satu hot issue dan sebagainya. Jadi di sini ada nama-nama, jumlah-jumlah. Ini adalah kenapa kita minta, karena ini yang menjadi bagian dari Project Based Learning tahun ini yang kita kaitkan dengan KKSI. KKSI yang temanya adalah sekolah online KKSI, tapi Project Based Learning yang dikontrol, dimonitor oleh universitas, oleh industri, oleh SMK pengampu, oleh balai, dan itu harus menghasilkan suatu produk dan rupiah. Nah, nggak ada gunanya kita punya produk tapi nggak laku, buang aja, lupakan aja. Caranya begitu. Jadi ini yang kita kembangkan. Sampai sana ada 37. Tapi nanti kan kita undang. Siapa yang terus jalan, yang nggak terus ya sudah, nggak apa-apa. Karena ini bagian dari satu proses. Dan bisa ditayangin yang ini, yang 8 semester Unpad. Jadi ini ada nama-nama yang ada di sini. Nanti kalau ada yang belum, tinggal lapor aja ke Pak Sena. Yang belum masuk ya sudah lapor aja sebenarnya. Oke, silakan yang Unpad 8 semester. Ini yang kita coba sepakati dengan waktu presentasi di Bangkok sama Pak Sis, dan kita diskusi juga dengan kawan-kawan dari dosen Unpad. Jadi kurikulum itu kita sederhanakan, tapi fokus pada produk. Ya, semua apa tadi yang ditujukan oleh Tesia dan Christina itu adalah salah satu mata pelajaran yang ada di Unpad. Ini yang kawan-kawan yang akan gabung dengan kita, yang akan kita latih nanti, itu juga bagaimana di tingkat 1, 2, 3-nya. Ini satu contoh ini. Ini. Nah, dikit ya. Anda lihat bahwa ini cuma ada 5 mata kuliah. Jadi yang tadi 2 anak tadi ini adalah bagian dari proses ini. Ya, tadi adalah cerita nomor 5. Observasi pasar, pemilihan jenis ikan, dia harus milih 1 atau 2 tadi. Kemudian wirausaha,
kemudian jadi project based learning. Jadi kan dari 2 ikan itu berapa sih income-nya, berapa dia dapat uangnya, karena berbasis produksi dan rupiah gitu loh. Anda bisa lihat dari 19 SKS itu teorinya 9, tapi prakteknya banyak. Prakteknya 36. Biologi perikanan, kemudian budaya pakan alami, tata laksana pemeliharaan induk, benih, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita masukin 4 semester, karena apa? Program ini kita rancang setahun di Thailand, atau setahun di Vietnam, atau manapun juga, siapa yang mampu dan mau. Ini baik semester 2. Nah, ini level 3 ini kalau yang Asia Afrika. Ini coba lihat, ini juga begitu. Di tiap semester itu ada nomor 5. Nomor 5 itu adalah yang terkait dengan itu tadi. Dia harus membuktikan produk dan rupiah. Jadi kalau tadi Christina tentang Gupi, semester depan juga dia harus cerita Gupi, tapi dalam skala yang lebih besar lagi gitu. Kalau tadi si Tesya dari Jambi dia tentang Lili dan Nila, yang dia semester depan ngambil mata pelajaran ini, dia harus tingkatkan lagi Lili dan Nilanya. Jadi dia menjadi maestro di bidangnya secara bertahap. Nah, karena nanti setelah 2 tahun dia mau pindah yang lain, silahkan. Tapi bahwa A sampai Z 2 ikan itu dia kuasai betul. Penyakitnya gimana, efisiensinya gimana, pengembangannya gimana. Jadi kamu pinter apa, buktinya mana, produknya mana, rupiahnya mana. Ukurannya itu aja mas sekarang. Yang itu yang konsep itu yang kita kembangkan bersama Pak Sis dan Pak Dedi dan Pak Reza terus-menerus hampir 3 tahun lalu, dan kita presentasikan di Thailand bulan Februari tahun lalu. Ini kalau nggak ada COVID kita harus report lagi pada FFT apa yang sudah kita kembangkan dengan pola kurikulum yang kita presentasikan tahun lalu di Thailand gitu. Ini yang terus kita develop. Coba lagi semester 3. Jadi program yang kita kembangkan kami bersama Unpad Vokasi itu tidak ada skripsinya. Tulisan laporan ada nomor 5 itu. Dia merangkum semua dan menulis dan membuktikan. Ini yang kita coba kembangkan dengan PBL di SMK dengan kurikulum baru. Jadi itu juga ada diperhatikan nomor 5 juga. Yang lain itu masuk teknologi yang terbaru, IoT masuk, AR masuk, di program-program yang ada, dan tiap semester ada nomor 5-nya. Karena ini bagian dari kalau orang bilang skripsi di semester 8, sekarang tiap semester itu dia harus buat laporan, mengkompilasi, mengevaluasi, kayak tadi Tesya dan Christina dia mengevaluasi ini gimana dia. Anak itu sudah harus diajari analisa dari yang paling sederhana dari datanya dia untuk dikembangkan terus. Jadi polanya beda yang kurikulum yang kita kembangkan di Asia Tenggara. Oke, saya kira terima kasih sana. Kalau yang itu yang tadi kamu tanyakan di awal bisa lihat. Yang tadi ada gambarnya ikan tadi. Ini apa? Jadi lihat dulu. Sebentar. Kan yang tadi sebelumnya itu yang ACRS yang kamu tanyakan, yang ada gambarnya ikan sama kali sebelum kita mulai. Nah ini ya. Nah ini naik aja. Jadi ini kurikulum yang nanti Bapak Ibu yang mau gabung dengan kita, nanti kita ajarin. Ini loh ya. Jadi kan Merdeka Belajar, ini bagian daripada Merdeka Belajar. Apa yang kurikulumnya? Ya tinggal masukin di jam-jam yang tadi dibilang Pak Widi. Ini masuk jam ini masuk ini kita petakan. Ini KD 3 sekian, 32, 37, kita masukin sini, masukin sini sehingga tidak menambah jam. Tapi mereformasi, tapi ukurannya jelas. Coba terus naik. Jadi basisnya produksi dan omset. Ini yang tadi harus dikatakan. Ini kebijakan terus saja, karena kita nomor ini. Terus saja. Jadi kalau sekolah ikan itu ya dominasi adalah juragan ikan, kita orangnya ke sana.
Jadi ini profil lulusan itu menjadi seorang wirausaha di bidang perikanan dalam usaha kelompok maupun mandiri. Jadi pekerja profesional dalam mengolah bidang itu. Jadi kalau dia udah biasa satu track, jago betul, maestro betul, dia mau pindah bidang lain, dia udah tahu step-stepnya. Oh ini pasti penyakitnya bagaimana dia matinya, ini makannya gimana, supaya naik, supaya turun dan sebagainya gitu. Lama-lama jadi juragan besar gitu loh. Nah ini ya harapan kita. Terus aja nih. Nah, terus aja. Nah, terus aja. Nah, terus lagi. Nah ini. Jadi ini yang kita sebut yang tadi. AQRS itu adalah dari level 1 sampai level 6 kita menyiapkannya. STMK itu di level 1 dan level 2 yang Asian Quality Framework yang diakui di Asia Tenggara ini. Pariwisata udah jalan. Sekarang kita inisiator untuk perikanan. Hingga tadi yang tak ceritakan adalah pada level 3 sampai level 6 di Unpad itu. Dan sekarang kita cerita ada level 1-2. Nah, seberapa jauh itu bisa masuk gitu. Terus naik lagi. Hingga anak-anak itu bisa terus. Nah ini ini contohnya. Di level 1 kelas 1 SMK yang nanti Bapak Ibu guru kita latih dari satu tim. Intinya cuma gimana mengerti tentang ini. Observasi pasar. Jadi anak kelas 1 SMK itu sudah mulai dia milih komoditasnya, apa yang dia suka gitu loh. Jadi bukan diajari yang lain-lain. Boleh itu kan kurikulum yang lama. Yang sekarang itu dia udah ini akan masuk di mana? Itulah yang nanti kita diskusi selama 3-4 hari secara online untuk masuk di KD berapa, mata pelajaran mana dan itu masuk gitu kan. Jadi ini yang terkait dengan observasi pasar, analisa data, aplikasi. Kemudian kita dorong anak-anak itu di awal itu jadi virtual coordinator. Jadi IT-nya dia udah tahu sehingga dia bisa belajar satu sama lain. Sekarang saat ini sedang kita latih 2.800 siswa dan sebagian kecil guru anak kelas 3 yang kita kejar sekarang itu untuk menjadi virtual coordinator sehingga dia bisa berkomunikasi antar sekolah apapun bidangnya. Nah ini kalau anak-anak yang perikanan kita latih itu sehingga nanti apa yang di Tanjung Jabung itu dengan mudah akan komunikasi dengan Jember, dengan Jakarta, dengan Halmahera, dengan itu sehingga kalau diskusi masalah lili itu 4-5 sekolah akan bisa diskusi dan kita pengalamannya itu akan memperkaya mereka. Bagaimana meningkatkan produksi lili di situ dan bagaimana menjualnya dan bagaimana ritmusnya supaya tetap untung, lilinya banyak atau nilainya banyak atau tadi yang untuk di Jambi gimana itu jadi plus 10.000 gitu kan. Terus dan ini level 1 gitu kan. Yang misalnya ini 1B sama. Jadi bagaimana kita akan masukkan ke dalam kurikulum itu. Kita kan hanya memasukkan 4 atau 5. Ini yang sedang kita siapkan ininya. Sertifikasinya kayak gimana? Kalau orang itu dapat sertifikat apa? Ini masih dalam proses diskusi sama Unpad sama industrinya. Sehingga seorang dinyatakan mahir di bidang itu buktinya harus ada dan dia tersertifikasi. Pemijahan harus 7 kali lele ya sudah nanti dia sudah buktikan di blognya atau di webnya Instagram saya sudah 7 kali omsetnya sekian dia berhasil dia punya sertifikasi pemijahan nila atau lele atau bandeng dan sebagainya sehingga karena kita dorong untuk dia menjadi wirausahawan. Jadi ini satu contoh next. Ini yang kita ajarkan pada guru-guru pada pelatihan bulan depan itu apa saja. Ini Anda lihat tuh. Nomor 1 untuk observasi pasar, pemilihan komoditas, kewirausahaan e-commerce dan sebagainya ada tambah lagi PBL gitu. Jadi dia diajari big data, menganalisa. Kenapa? Kalau saya tanya, kamu diajari program enggak Pak? Ya udah. Anak-anak kita ajari Python. Tapi nanti di semester ini pas 1 atau pas 2 itu harus mulai diajarkan pemrograman sehingga dengan data yang ada dia bisa menganalisa sederhana, memasukkan spasial, kemudian runtut dan sebagainya. Ini ada aplikasi pemijahan, saran. Jadi ini yang terus kita coba
insert ke dalam kurikulum yang ada. Dan yang paling penting nomor 1 itu dia harus punya produksi dan sebagainya. Bagaimana mengefisiensikan tadi yang Pak Sis cerita, IoT-nya lagi diproses terus sehingga tinggal kalau dia Pak Sis sudah berhasil aku lihat. Nah, kalau mau mengembangkan ya tinggal trainingnya di tempat Pak Sis, kan biaya mandiri banyak di sekolah. Terus saja. Di sini ada level 2 dan level 3 gitu. Dan sampai kelas 3. Ini level 2 sih. Jadi ini yang kelas 3. Ini udah universitas ini. Mundur lagi. Jadi ini yang terus kita kembangkan di dalam kurikulum Asia Tenggara yang nanti pada sekolah yang mau berkembang bersama CMU, kita Science sama Youtube akan kita dampingi, kita bina, tapi basisnya produksi dan rupiah sama industri lokal yang Anda punya, makanya akan kita minta industri yang ada. Saya kira itu masukan sebagai entry apa yang Anda harus tahu kemana kita akan berkembang di masa yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan Pak Sena, moderatornya Sen. Kalau ada pertanyaan, kau yang atur Sen. Ya, baik, terima kasih Pak. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang raise hand. Diklik raise hand-nya. Enggak, Bapak Ibu. Ini tadi ada pertanyaan ya dari Mangga di raise hand Bapak Ibu apabila ingin bertanya. Dari Bu Nuruma menanyakan, nanti saya cek ya Bu Nuruma terkait SMKN Kalibaru ya. Nanti saya cek lagi apakah sudah terdaftar atau belum. Persilakan apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Gatot terkait yang sudah dipaparkan atau kepada Pak Siswoyo atas paparannya atau pada mahasiswa Unpad. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ini Ali Ansal ini Ali. tanya. Ya silakan Pak Ali, langsung saja di unmute Pak. Di unmute aja langsung Pak Ali. Halo Pak Ali. Mau ada pertanyaan dari sini di chatting itu. Oh di lewat chatting ya? Ya lewat chatting. Ya ini saya bacakan Pak. Bagaimana sistem kolaborasi pengajar bagi subkampus antara perguruan tinggi, praktisi, dan guru pengajar? Dan bagaimana peran guru pengajar yang berasal dari subkampus atau SMK? Terima kasih dari Pak Ali. Jadi gini Pak Ali, yang kita sedang develop bersama Unpad ini, contohnya 3 subkampus itu, satu ada guru pengampunya yang selalu kita komunikasikan. Kita udah tahu apa yang misalkan ada Pak Indra di mana di Tanjung Jabung Timur gitu, kemudian ada Bu Lis di SMK 36 Jakarta, ada Bu Ranti di SMK 5, itu yang selalu kita komunikasikan apa yang sedang diproses oleh dosen dari Unpad sendiri maupun dari industri dari kita, terus kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang ada di sana. Dan makanya untuk yang minggu depan pelatihan itu salah satu juga nanti diajarkan bagaimana sih, siapa sih dosen pengampunya. Nah makanya tadi kan di daftar yang ditunjukkan sama Pak Sena tadi ada kelihatan kan gurunya,
guru pengampu yang dari perikanan. Tapi kita selalu minta 2 atau 3 yang di dalam proposal. Kita lagi menyiapkan melengkapi proposal yang D4-nya Unpad bersama tim Unpad. Makanya nanti kita akan lihat sekolah-sekolah yang potensi untuk membahkan ini akan kita coba libatkan di dalam proses. Karena ini perlu proses. Sehingga nanti Juli itu bisa dibuka seleksinya, tesnya. Terus kemudian juga bagi anak-anak yang kelas 3 sekarang, itu nanti juga setelah sekolahnya akan menjadi calon subkampus dari Unpad, ya kita akan coba bina supaya dia mulai berbisnis. Karena salah satu syaratnya masuk program ini adalah harus punya bisnis gitu loh. Jadi bisnis ikan yang dia jadi entry tes masuknya itu bukan tes matematik, fisika dan sebagainya, tapi tes masuknya itu gitu loh. Itu sih. Sekali lagi itu Sen, kalau ada yang lain. Enggak, apa ada yang tanyakan lagi Pak Ali? Silakan Pak Ali. Cukup Pak Sena, terima kasih. Cukup jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Untuk materi mungkin nanti akan coba saya share ya. Izin Pak Gatot, apa boleh di-share ya di grup? Silakan aja. Ya, ya. Nanti akan saya share di grup EQRF-nya, Bapak Ibu. Siapa yang belum masuk grupnya lapor ke Pak Sena. WA ke Pak Sena. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup, boleh WA ke saya. Dimasukkan ke grup EQRF. Maaf Pak. Ya, gimana Pak Tulungagung itu, koi itu Tulungagung. SMK Negeri 1 Tulungagung. Oh ya, gimana Pak Ali? Ya, izin bertambah pertanyaan Pak. Ini ada beberapa siswa saya yang minat untuk mengikuti program subkampus ini. Tapi banyak mereka yang bertanya masalah pembiayaan. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Mangga Pak Gatot menanggapinya terkait Jadi gini biaya, Mas. Pak. Jadi perkembangan yang terakhir sekarang yang saya baru dapat kemarin dari Bu Wakil Dekan Bu Rita. Jadi UKT-nya Unpad itu sekitar 7,5 juta per semester. Tapi setiap mahasiswa bisa mengajukan keringanan, terdapat keringanan dari Unpad 2 juta kalau nggak salah. Terus kemudian dia bisa mengajukan pada bidik misi itu 2,4, sehingga anak itu hanya bayar sekitar 2, sekian kalau nggak salah, atau 3 jutaan per semester. Itu yang informasi yang terakhir gitu loh. Jadi dan dengan PJJ ini kan dia kuliahnya di Tulungagung, dia nggak usah ngekos ke Bandung gitu loh. Ini yang kita siapkan. Sama aja yang dikembangkan dengan SMK 2 Boyolangu yang dengan PENS Mas. Dengan PENS itu kan UKT-nya juga sekitar 6 juta, tapi kemudian ada keringanan sampai 3 juta, itu yang sudah kita dikembangkan gitu. Nah, itu yang terus didorong terus ini ya. Ya. Sebentar. Bagaimana Pak? Kira-kira itu. Baik Pak Gatot, terima kasih. Cukup jelas Pak. Masih suami. Ini ada tanggapan dari Bu Laode ya. Sebaiknya dimasukkan materi pengelolaan kualitas air, mengelola instalasi air, listrik dan udara. Barangkali ada tanggapan dari Pak Gatot. Itu gini Bu, kalau secara akademisi silakan. Kalau yang itu betul, tapi ini kita integrasikan di dalam satu sistem. Apa gunanya kita mengevaluasi air kalau ikannya tidak ada? Jadi ya, contohnya anak-anak itu udah mulai mikir airnya bagaimana, tapi sudah ada ikannya dan sebagainya. Itu yang kita polakan pembelajarannya. Jadi terintegrasi. Jadi nggak perlu. Kita kemarin diskusi dengan kawan-kawan dari Unpad, nggak perlu mata pelajaran evaluasi air itu 1 semester dan 3 SKS, sudah integrasi saja. Perlunya apa? Yang penting apa?
COD-nya, POD-nya, kekeruhannya, ada ukuran minimal maksimum, itulah yang diajarkan dengan cepat terintegrasi itu sih. Memang perlu air, tapi contohnya juga yang Pak Indra yang ada di Jambi, bagaimana sih dengan air gambut yang coklat itu. Nah, mereka punya pengalaman dengan air gambut yang ada di situ, ada pengapuran, ada dari biotrop, ada satu cara untuk mengembangkan hal tersebut melalui suatu pond untuk dirembeskan sehingga airnya netral gitu. Jadi lokal-lokal itu akan beda. Gitu. Ini yang justru ini yang menjadi pengayaan buat anak-anak. Nah, kenapa kita lakukan ada anak itu harus bisa sebagai virtual coordinator, gurunya itu bisa dari beberapa tempat gitu. Dan di internet dan sebagainya. Itu yang pendapat kami sih. Karena memang kita bahas masalah kalau di akademi itu betul. Jadi yang kurikulum yang akademis itu semuanya diajar detail, tapi skripsinya di semester 8. Ini vokasi, anak itu harus produksi sejak semester 1. Itu Pak Sena. Ya, siap. Terima kasih Pak. Barangkali ada tanggapan lagi dari Pak Laude ya. Tadi mohon maaf. Saya kira Ibu, ternyata Pak. Enggak, Pak Laude. Ada tanggapan lagi? Terima kasih Pak Gatot sama kawan-kawan semuanya. Sebenarnya Pak, perancangannya sangat bagus sekali kalau ini bisa diaplikasikan, dan kita doakan mudah-mudahan ini bisa berjalan sukses. Kenapa tadi saya memberikan pengelolaan air? Jadi sebenarnya di dalam kita mengelola budidaya ikan itu sebenarnya bagaimana kita membudidaya airnya. Kalau airnya bagus, itu otomatis ikannya atau dalam kita memberikan pakan dan pengendalian hama penyakit itu menjadi baik. Sehingga setiap budaya apapun dalam ikan itu, bagaimana anak-anak kita bisa menganalisis data-data kualitas air. Jadi itu nanti akhirnya menjadi suatu feeling mereka ketika mereka nanti terjun di lapangan, di dunia nyatanya gitu. Itu juga termasuk di bagaimana kita installasi, karena kita budidaya ikan itu ternyata bukan bicara saja tentang kita memelihara ikan. Begitu ada listrik yang mati, motifnya kita harus bagaimana untuk memperbaiki sehingga ikan kita itu tidak mati. Materi-materi seperti kita memperbaiki atau merawat mesin itu harus dikenalkan. Kenapa? Dalam budidaya, mereka juga harus menyalakan mesinnya, mereka juga mengatur aerasinya, itu ternyata ada perhitungan-perhitungannya. Nah, itu butuh pengalaman yang berulang-ulang dalam proyek, sehingga bisa mereka menghitung nanti pada akhirnya ketika buka usaha berapa analisa usaha yang mereka bisa buat dengan produksi yang diinginkan oleh mereka. Nah, itu sebenarnya sekedar pengalaman aja yang mungkin bisa di-share ke nanti dalam kurikulumnya. Semoga itu aja Pak sebenarnya masukannya. Terima kasih masukannya Mas. Ya. Nah, memang itu betul. Untuk anak-anak, tapi anak itu langsung praktek aja. Kalau mati ya sudah mati. Kenapa mati? Dia harus nyari informasinya. Jadi proaktif betul. Jadi nggak usah nunggu semuanya diajari Pak. Benar gitu. Iya. Silakan. Satu lagi Pak, pembiasaan K3. Karena K3 itu bukan saja tentang keselamatan. Ternyata anak-anak kita dengan mereka tidak dibiasakan K3, ternyata kebanyakan kegagalan usaha itu karena mereka tidak menerapkan K3. Bukan saja berpakaiannya, tetapi budaya mereka membersihkan tubuhnya, ketika mereka nanti bagaimana hati-hati dalam memijahkan ikan, itu menjadi hal yang mungkin nanti diterapkan di sub-sub materi yang sudah dikembangkan ini. Ya, terima kasih masukannya, nanti diperhatikan. Silakan, yang lain.
Silakan. Nah, ini Pak, saya bantu wakilkan dari Ibu Titi menanyakan terkait apakah mungkin maksudnya ini terkait biaya, apakah sendiri atau beasiswa. Apabila sendiri, apakah memungkinkan ada beasiswa, Pak? Karena ini ada sedikit pesan juga dari Bu Titi bahwa sekolah yang Bu Titi ini masih banyak sekali kekurangan baik komoditas ikan air tawar maupun sekolah ikan. Jadi mangga, apakah memungkinkan bakal ada bantuan dari pemerintah atau bagaimana mungkin itu Pak? Jadi yang tadi yang saya jelaskan, aku dapat informasi dari wakil dekannya. Jadi yang kalau kuliah dimanapun juga itu ada aturan pemerintah yang namanya uang kuliah tunggal (UKT). Dalam program ini UKT-nya Unpad kalau nggak salah sekitar 7,5 juta. Kemudian Unpad memberikan keringanan sekitar 2 juta buat mereka yang mengajukan, itu mudah. Kemudian anak-anak itu diusulkan dapatkan bidik misi 2,4 juta. Sehingga anak-anak itu bayarnya 3 juta. Beasiswa ada, tapi kan anak-anak itu memang harus modal dulu, terus kemudian nanti uangnya kembali. Itu yang kata Bu Wakil Dekan, itu yang sekarang sudah berjalan, kira-kira begitu. Siap, dan terima kasih Pak. Subkampusnya, SMK-nya harus mau menjadi subkampusnya, atau dengan kata lain, kenapa pola subkampus kita kembangkan supaya anak-anak itu dapat ilmu yang terus dari universitas, setelah vokasinya Unpad itu, kemudian ilmunya bisa diturunkan atau membantu guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk memproduksi ikan apapun juga yang harganya cukup tinggi di Halmahera atau di Tanjung Sari ataukah juga di Banjarmasin atau di Tanjung Jabung. Ya, kita lihat aja semester 1 dari 2 anak tersebut kan Anda bisa lihat sendiri. Ya, ada yang 400.000, ada yang sekian juta, 1,1 juta, 1,3 juta per minggu gitu. Anak itu sudah dikenalkan tentang fokus pada ikan, terus kemudian dia membiarkan mati pasti ada, dan mati atau mortalitasnya itu bagian dari suatu proses dia belajar kenapa matinya 10% atau 20%, 30%. Nah, tapi yang tentang ilmu green kolam hijau itu di mana pola-pola IoT sudah mulai dikenalkan. Tidak dikenalkan pada semester 3, 4, atau 5, tapi sudah dikenalkan sejak dini. Nah, dia fokus pada satu komoditas sehingga dia tahu betul apa perbedaan temperatur umur ikan umur 2 minggu, 3 derajat pagi banyak matinya gitu kan. Perbedaan apa biar nggak mati, temperatur itu harus bedanya sekitar 1 derajat saja sehingga dia bertahan sama 2 minggu. Nah, itu harus dijalankan. Tidak teori. Gitu. Dan memang dia harus belajar mandiri gitu. Itu pola kita itu yang kita coba kembangkan. Oke, silakan. Yang lain. Baik, terima kasih, Mbak. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu bisa raise hand. Ini yang paling dari Ibu Anggraiwati ya, untuk mengenalkan program D4 Unpad, adakah info atau promosinya atau ketentuan tertentu supaya lebih jelas? Jadi yang mau gabung nanti akan dilatih bersama tim kita, bersama tim Unpad pada bulan Februari. Jadi pelatihannya online, terus setelah tahu konten apa yang diajarkan, syarat-syaratnya tinggal mikir. Sanggup nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau nggak sanggup ya sudah, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau sanggup, ya sudah, ini bagian dari suatu proses yang terus kita akan dampingi gitu. Ini yang polanya semacam itu. Sehingga nanti latihannya kita perkirakan pertengahan Februari 4-5 hari, tapi siang hari di dalam proses yang akan datang gitu. Kira-kira itu yang kita ingin share dengan Anda gitu. Ini ada Pak Reza, ini sudah masuk. Pak Reza bisa cerita. Reza sudah. Ya, saya serahkan Pak Reza aja, Pak Sena. Ya, baik. Pak Reza. Ya, Pak. Boleh? Sudah siap ya? Saya serahkan ke Pak Reza. Ya.
Bapak Ibu semua. Pak Gatot, ingin saya share mungkin sekilas dulu tentang pelatihannya ya Pak ya, tentang rencana pelatihannya. Mungkin Bapak Ibu untuk program AQRF-nya beberapa waktu lalu sudah sempat disinggung juga. Nah, namun nanti untuk pelatihan ini coba akan kita bahas kembali. Sekarang saya akan coba share dulu rencana materi pelatihannya itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan informasi dari Pak Gatot bahwa Bapak Ibu, sekolah-sekolah Bapak Ibu yang berminat mengikuti program AQRF ini di tahun 2021 ini diwajibkan untuk mengikuti pelatihan untuk persiapan program tersebut. Nah, pelatihan tersebut direncanakan berjalan antara tanggal 10 sampai 15 Februari. Kita nanti pilih sekitar 3 atau 4 hari dari tanggal tersebut, begitu Bapak Ibu. Setiap harinya nanti akan kita mulai pada siang sampai sore hari sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, untuk rencananya sendiri kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, dan ini masih ada nanti kemungkinan untuk penyesuaian kembali. Di hari pertama nanti akan dimulai pukul 1 sampai pukul 2, itu nanti ada pengantar tentang AQRF, nanti yang akan dijelaskan tentang apa itu AQRF, lalu implementasinya itu seperti apa, dan harapan kita dari program AQRF SD4 Perikanan ini seperti apa. Nah, ini untuk pengantarnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran bersistem Bapak dan Ibu, jadi sesuai dengan arahan dari Pak Gatot bahwa nanti Bapak Ibu di sekolah wajib untuk mengimplementasikan pembelajaran STEM ini. Pembelajaran STEM ini Bapak Ibu ide besarnya adalah untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik, para siswa-siswi untuk melatihkan kemampuan atau skill problem solving yang kontekstual, begitu Bapak Ibu. Nah, kontekstual ini artinya fokusnya ya sesuai dengan keahlian dari sekolah, dari SMK Bapak dan Ibu, dalam hal ini adalah perikanan. Nah, hal lagi dalam pembelajaran ini perlukan adanya kolaborasi antara mapel-mapel yang relevan Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi mungkin 3 sampai 5 mapel, lalu nanti menentukan kira-kira proyek besar apa yang akan diberikan, lalu kira-kira dari masing-masing pelajaran tersebut topik-topik apa yang akan diberikan kepada siswa. Nanti ini akan kita lebih jauh bahas ketika pelatihan. Oke, ya berikutnya. Di hari kedua Bapak Ibu, ini ada materi dari GXFAM, Pak Sis dan teman-teman, tentang isu dan tantangan dalam industri perikanan. Jadi di sini nanti akan diberikan wawasan khususnya di bidang perikanan itu sendiri. Kira-kira apa yang menjadi isu yang ditemui, apa yang menjadi peluang-peluang di masa yang akan datang yang perlu sekiranya nanti dipersiapkan oleh para siswa-siswi kita, para anak didik kita. Jadi kira-kira keterampilan apa yang diperlukan, lalu ada teknologi apa yang perlu diperkenalkan saat ini, atau teknologi apa yang belum tapi potensial, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga pengantar sini teknologi IoT dalam bidang perikanan. Di sini mengangkat salah satu contoh penggunaan teknologi Internet of Things dalam bidang perikanan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh tentang penggunaan teknologi kekinian ya Bapak Ibu. Internet of Things ini sangat banyak implementasinya, tidak dan industri perikanan pun tidak lepas dari teknologi ini. Di hari ketiga ini ada materi dari Xiaomio Blenyorok. Nanti mereka akan lebih mengkhususkan pengenalan
pengembangbiakan lobster air tawar. Peluangnya seperti apa, strateginya seperti apa, ya seluk-beluk dari lobster ini kira-kira seperti apa nantinya akan dibawakan oleh para pengampu dari Seomyo Biotrop. Nah ini Bapak Ibu kira-kira materi yang akan dibawakan pada pelatihan tersebut, dan ini ya sebenarnya masih subjek untuk diadaptasi, penyesuaian kembali, khususnya misalkan Bapak Ibu ada usulan-usulan materi mungkin dari Pak Gatot, Pak Sis, nanti juga ada masukan kembali mengikut menyesuaikan dengan kondisi seperti apa. Nanti ini kita akan coba berikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah untuk mempersiapkan diri sebagai subkampus program AKRF kolaborasi dengan Pak Seomyo dengan Pak. Mungkin sedikit tambahan, nanti juga akan ada yang belum dimasukkan, tapi juga ada beberapa tambahan pembukaan kurikulum 2013 dan AKRF. Ini mungkin nanti kita juga, kami di sini coba pikirkan masanya seperti apa. Nah, lalu Bapak Ibu, ini setelah pelatihan nanti akan ada implementasinya. Selama 3-6 bulan tadi, dari proyek-proyek yang Bapak Ibu buat untuk para peserta didik, nanti akan dilakukan monitoring berbasis offset, dan nanti dari Pak Gatot kemarin juga ada usulan melibatkan balai setempat. Nah, juga nanti ada laporan juga ini untuk penilaian, salah satunya laporan jumlah dan omset di bulan Juni atau Desember dari embrio UMKM startup mahasiswa mandiri atau sekolah. Maksudnya ini dari proyek-proyek tersebut nanti ada laporan-laporan offset, laporan-laporan penghasilan yang akan dilaporkan pada termin-termin waktu tertentu. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi pelatihan ini ide besarnya adalah mengintegrasikan apa yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan dengan project real yang nanti sebenarnya anak-anak para peserta didik itu akan mereka lakukan juga di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin tidak berlama-lama, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan lebih diskusi kalau misalkan masih waktu dan ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Cena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas paparannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait apa yang telah dipaparkan oleh Pak Reza. Oh ya, ini ada pertanyaan dari chat dari Pak Wasis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk nama-nama calon peserta kapan harus masuk, dan apabila tidak mencapai target jumlah siswa bagaimana solusinya? Kemudian untuk batasan umur maksimal berapa tahun apabila sudah lulus sekolah? Mangga Pak Reza atau Pak Gatot? Oke, saya jawab ya. Oke, boleh saya jawab Pak. Silakan. Ya, jadi gini, jadi buat subkampus, calon subkampus, kalau calon mahasiswanya itu kita tidak batasi dalam umur. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun lulus, kalau dia punya bisnis itu lebih bagus, bisniskan gitu kan. Itu lebih bagus karena dia akan bisa mengembangkan bisnis dia dan sambil kuliah untuk perikanan jarak jauh, sehingga kalau dia sudah punya UMKM atau sudah menjalankan, itu akan terpacu lagi untuk membesarkan kemandiriannya dia. Dan untuk anak kelas 3 yang sekarang dalam sistem, itu nanti kita dorong untuk dia bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru yang kita latih, mulai memikirkan, mencoba mengembangkan bisnis yang sudah jalan. Sehingga dia itu bagian daripada suatu proses untuk masuk Unpad pada bulan Juli nanti. Jadi itu sih yang kita bisa informasikan. Dan detailnya tadi yang seperti kan dijelaskan oleh Pak Reza, tanggal tersebut, termasuk nanti action plan yang tadi ditunjukkan antara 3-6 bulan itu, Bapak Ibu Guru yang kita latih itu yang gabungan dari beberapa guru,
itu harus punya satu isu yang terus dikembangkan, yang diselesaikan secara STEM, kemudian juga ada kaitannya dengan omsetnya atau SPW-nya. Nah, itu yang nanti juga bisa dikembangkan oleh anak-anaknya atau siswanya mulai Maret. Kalau mereka udah dilatih bulan Februari, Maret sudah bisa diterapkan buat anak-anak kelas 3 yang akan masuk ke Unpad pada bulan Juli. Sehingga dia punya waktu 3-4 bulan atau 5 bulan karya-karya dia, produk-produk dia yang menyatakan bahwa dia bisa berproduksi dan mempunyai omset. Saya kira itu. Saya kira itu Pak Sena. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang kan? Sudah. Itu pertanyaan dari siapa? Ada juga itu kuotanya. Iya, Suranti Ningsi. Untuk jumlah siswa yang ikut PJJ dalam subkampus, apa ada kuota jumlah minimal dan maksimalnya? Sejauh ini kita belum memberikan batasan. Kita sih senang kalau sekitar antara 15 sampai 25 di setiap subkampusnya. Range-nya sekitar itu. Kalau boleh, ya. Terutama untuk anak-anak kelas 3 gitu, sehingga dia punya peluang untuk bisa meneruskan. Kalau lebih juga boleh sih, kan tergantung daripada bisnis yang dia kembangkan. Kalau menurut saya tiap subkampus sekitar 15 sampai 25 kalau bisa. Minimal 15 anak. Nah, tapi ada beberapa yang kemarin dari pengalaman lalu juga ada yang masuk besar tapi ternyata ada kendala macam-macam termundur. Itu bisa terjadi. Tapi yang penting bahwa subkampus itu memfasilitasi masyarakat di sekitar sekolah itu untuk bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang kan? Dipersilakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung bisa klik raise hand atau melalui chat. Baik, sepertinya sudah tidak ada Pak. Oke, kalau gitu nanti aku baca yang ini. Bu Ani Susianti nanti aku masukkan dalam grup AKIRF yang dari SMK 1 Grati. Siapa yang ingin masuk, yang belum masuk dalam AKIRF, silahkan WA ke saya ya. Nomor WA aku di sini. Oh, sorry, sebentar. Itu ada nomor WA aku, sehingga siapa yang belum masuk itu coba akan masukkan nanti dilengkapin. Karena nanti secara resmi akan diundang oleh Pak Reza, guru-gurunya itu, guru Anda untuk ikut pelatihan. Jadi pelatihan itu nanti akan kita lihat mana yang serius dalam melaksanakan pelatihan itu, atau nanti kita akan diskusi dengan kawan-kawan dari daerah SMK, karena ini bagian daripada suatu proses KKSI yang terkait yang sedang kita siapkan bersama direktorat. Kalau kemarin kan ada 4-6 bidang, tapi ini nanti akan menjadi 2 atau 3 bidang gabungan yang dan kita akan libatkan Unpad, kemarin sudah kita libatkan Unpad juga, tapi sekarang sudah akan masuk dalam kurikulum, diintegrasikan dalam kurikulum dan kita coba pada semester 2 2021 ini. Saya kira itu tambahannya. Saya kira itu Pak Sena, program yang bisa kita informasikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin cukup ya Pak? Atau masih ada dibuka? Baik, kalau begitu mungkin cukup untuk rapat kali ini. Terima kasih kepada Pak Gatot, Pak Reza, Pak Widi, Pak Siswoyo, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk bergabung di rapat kali ini.
Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi untuk menindaklanjuti hasil rapat ini. Mungkin saya tutup untuk acara rapat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Reza. Pak Sis. Aman Reza. Ngagem nih, koi aman. SMK Negeri 1 nih. Lagi kehujanan di Jawa. Iya. Oh, aduh, Pak Wasis. Umur gini. Oh, hujanan ya. Minggir dulu lah. Hujanan. Baik, Bapak dan Ibu. Minggir. Sampai jumpa lagi, kita sharing. Wah.